Dan dia punya framework untuk capital allocation dan gua akan sharing di sini. Satu, ya, bisa balik nggak ke bisnisnya? Ini maksudnya apa? Tadi, modal di store bisa menghasilkan return on equity yang tinggi nggak? Jadi, apakah ini R&D? Kalau misalnya Apple bikin iPhone yang lebih bagus lagi untuk dia bisa jual lebih banyak, ya kan? Apakah dia melakukan advertising kah? Ya, Coca-Cola, McDonald, ya, untuk memperkuat brandnya lagi, gitu. Dua, bisa beli nggak? Atau acquire? Jadi kemarin ada yang konsultasi ke gue juga, dia bilang dia punya detailing mobil. Oh. Dia punya uang, dia malah berinvestasi di luar. Gue bilang, lu bisa beli kompetitor lu nggak di sebelah? Ya. Jadi lu konsolidasi. Ya. Oke. Lu konsolidasi kompetitor lu. Lu beli semuanya. Tiga, kalau perusahaannya TBK, lu bisa melakukan yang namanya buyback. Ini kalian nggak usah paham lah, kalian belum nyampe sini levelnya kalau TBK. Dan keempat, yang terakhir, yang bisa dilakukan adalah dividen. Oke. Jadi bisnisnya nggak bisa nyerap lagi, nggak bisa melakukan nomor 1 dan 2, nggak bisa melakukan 1 dan 2. Dia harus lakukan nomor 4. Ya. Sis Candice dia nggak bisa balik lagi. Ya. Dia nggak bisa beli kompetitornya lagi. Yang dia lakukan adalah dia bagi dividen ke Omaha. Jadi kalau lu punya toko baju, lu lihat dulu nih, bisa balik nggak? R&D, apakah dengan R&D bikin baju yang lebih keren tuh bisa lebih jualan lagi, advertising bikin lebih bagus lagi? Kedua, bisa beli nggak? Lu bisa beli kompetitor lu nggak? Ketika duit itu udah banyak gitu. Ini orang banyak yang nggak melakukan, ya. Tapi lu harus hati-hati, karena ini bisa melakukan juga capital distraction. Kalau lu salah beli kompetitor lu, dikerjain sama orang, habis duitnya. Tiga, kalau perusahaan lu TBK, itu melakukan yang namanya buyback gitu. Ketika harga sahamnya masih murah, lu buyback lagi saham lu sendiri untuk meningkatkan shareholder value. Yang keempat, lu bagi. Biarin para pemegang saham lu menempatkan uangnya sesuai dengan porsi mereka sendiri. Ya. Ini 4 simple ini ya. Gue ngomong bahkan sama teman gue yang punya perusahaan triliun ya. Mereka banyak masih nggak ngerti itu tentang ini. Ya, mereka nggak tahu urutannya yang mana. Kapan pakai yang mana. Karena background gue adalah investor, gue udah banyak sekali lihat perusahaan TBK, yaitu 900 perusahaan di Indonesia, gue udah liatin gitu loh. Dari dulu masih cuma 800, 700 ya, gue masih 15 tahun. Gue SMP, gue liatin terus gitu, cara mereka melakukan capital allocation itu seperti apa. Yang bijak itu seperti apa. Ya. Bedanya bank ini sama bank itu apa, melakukan capital allocation. Jadi fungsinya seorang CEO adalah capital allocation. Makanya kalau kalian bilang seperti ini, oh dividen bank dengan dividen yield yang tinggi itu adalah bank yang lebih bagus dibanding dividen yield rendah. Itu kata-kata dari orang bodoh, itu nggak ngerti. Ya. Karena dia berarti melakukan yang nomor 4. Ya. Berarti bisnisnya udah